Shalom Sobat Golden Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas yaitu mengenai gempa Cianjur dan juga ada kaitannya dengan kristenisasi, ya. Itu adalah isu yang sedang berkembang saat ini. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, betulkah demikian? Mari kita akan melihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebagian besar korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat diperkirakan adalah anak-anak. Kebetulan waktunya gempa bersamaan anak-anak mengaji di madrasah diniyah dan juga masjid-masjid, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi. Hal itu disampaikan Muhadjir Effendi usai menggelar rapat koordinasi dengan berbagai otoritas terkait di Cianjur, Jawa Barat. Adapun jumlah korban meninggal, Muhadjir mengakui belum bisa dipastikan. Namun untuk sementara sekitar 300 orang meninggal dunia, katanya. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setidaknya 300 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Twitternya pada hari Selasa dini hari. Hampir 100% penduduk Cianjur pindah agama menjadi Kristen. Hal itu tertuang dalam 6 November 2017. Di daerah Ciranjang, Cianjur, Desa Penyawangan sekarang, hampir 100% penduduknya pindah agama menjadi Kristen. Itu salah satu daerah yang berhasil dikristenkan setelah Cideras, Majalengka, Cigugur, Kuningan, Cikembar, Sukabumi. Saat ini misionaris fokus menggarap daerah miskin di Cianjur Selatan, Garut Selatan, Banten Selatan. Foto itu merupakan kegiatan gereja Pasundan. Buat teman-teman mungkin ada keluarga, saudara, teman atau kerabat yang tinggal di daerah Sukabumi dan Cianjur. Hati-hati, ada pengembangan agama Kristen, pemurtadan orang Islam di daerah tersebut. Anak-anak dan orang dewasa pakai kerudung tapi mengumandangkan Injil. Pendeta pakai peci haji dan sarung. Di daerah tersebut akan dibangun pusat kristenisasi. Orang Kristen sudah menguasai puluhan ribu hektar tanah. Agustus 2022 yang lalu, sejumlah aktivis Islam berkunjung ke Ciranjang untuk melihat dari dekat persoalan kristenisasi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Tim Bina Mu'alaf Center BMC Persatuan Islam melakukan kunjungan ke Cianjur pada Senin 29 Agustus 2022. Pada lawatan tersebut, BMC mengunjungi Kecamatan Ciranjang dan diterima oleh para aktivis dakwah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, BMC Persatuan Islam tiba pukul 10. Rombongan diterima dengan hangat dan oleh para aktivis dakwah setempat di Ciendong, Ciranjang. Kabupaten Cianjur sebagai penduduk mayoritas Islam tidak lepas dari serangan kristenisasi. Bahkan ada yang dilakukan sejak zaman penjajah. Konon, menurut salah satu sumber, kristenisasi di Ciranjang, Cianjur dimulai pada masa penjajahan Belanda tahun 1903. Bahkan ada yang menyebut sejak masa Portugis tahun 1707. Buah dari penyebaran agama ini, kini di Ciranjang, tepatnya di Desa Kertajaya, Sindang Sari, Sindang Jaya, dan Gunung Sari, terdapat lebih kurang 7.000 umat Kristen. Hal ini secara kuantitas jelas bukan angka yang sedikit, meskipun umat Islam di daerah tersebut tetap mayoritas. Tetapi, upaya menyebarkan agama Kristen ke agama lain tetap ada, hingga ekspansi ke daerah-daerah lainnya. Modus yang cukup efektif mereka lakukan ialah melalui ekonomi dan juga pernikahan. Dengan iming-imingin uang, motor, dan mobil, mereka melakukan pemindahan agama. Begitu pula dengan pernikahan, terutama dengan target anak tokoh. Pernah ada bernama Edon, dari sini mau menikah dengan target putra tokoh di Ciamplas, Cililin, tetapi dapat kami gagalkan, ungkap Ustadz Aan. Berpura-pura atau mengaku-ngaku muslim sering dilakukan para misionaris. Tentu tidak sedikit yang dikelabui. Ketika seorang muslim mengetahui jati diri pasangannya tersebut setelah akad nikah, maka tidak jarang yang meneruskan pernikahan. Namun, bagi yang akidahnya kuat, mereka lebih memilih untuk bercerai. Berbagai upaya dilakukan umat Islam untuk membendung upaya minoritas tersebut. Salah satunya yang digagas Haji A. Hamdan. Upaya beliau ditemani aktivis Persis seperti Ustadz Taryo Junaidi, Ustadz Acun, dan Ustadz Jubaidah di Cipeyum. Para aktivis melihat bahwa pemindahan agama dapat dilawan dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, pola pikir dan keterampilan hidup sangat menunjang.
Ya, saudara Tuhan, demikian ya video yang boleh kita saksikan bersama-sama ya mengenai gempa Cianjur dan juga kaitannya dengan kristenisasi yang terjadi di Cianjur. Saudara Tuhan, memang isu ini berkembang ya cukup lama, dan juga saudara Tuhan tentunya ketika gempa ini, isu ini kembali mencuat ya, karena tentunya banyak gereja ataupun lembaga ya yang memberikan bantuan para korban bencana yang terjadi di Cianjur. Ya saudara Tuhan, tentunya mari kita kesampingkan ya hal-hal tersebut ya, isu-isu tersebut ya. Mari kita fokus kepada orang-orang yang mengalami bencana ya. Tentunya saya secara pribadi juga ya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang menjadi korban, mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan saudara Tuhan, tentunya Tuhan yang mengajarkan bahwa umatnya untuk saling mengasihi, saling membantu, saling yaitu meringankan beban. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya saudara Tuhan, tentunya hal ini adalah tugas ya bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen untuk senantiasa saling menolong ya, saling membantu, saling meringankan beban ya. Karena Tuhan juga senantiasa memberikan teladan kasih kepada umatnya dengan melakukan perbuatan kasih kepada siapapun. Ya sahabat yang Kristen, demikian tayangan video yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat. Ya kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.